Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Sebelum kita mulai belajar untuk pembelajaran hari ini, siapa yang hari ini memimpin doa? Ayo Rab. Bersiap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya Ibu ingin kalian mendeskripsikan perasaan kalian hari ini sebelum mulai belajar IPS dengan Ibu hanya dalam 3 kata. Siap? Bagaimana perasaan kamu hari ini? Saya senang, Bu. Ya, saya senang, Bu. Bagaimana perasaan kamu hari ini? Saya sangat senang. Oke, saya sangat senang. Kenapa kamu senang? Oh iya. Bisa belajar sama teman-teman. Apa kabar kamu hari ini? Saya sangat baik. Saya sangat baik. Berarti intinya semua kelas 7C ini semua dalam keadaan baik-baik saja ya? Oke, sekarang kita akan belajar tentang keadaan alam dan aktivitas penduduknya. Oke, siapa yang bantu Ibu untuk nempel beberapa gambar? Ayo, silakan bantu Ibu. Dah, terima kasih. Oke, sekarang kita akan membahas tentang perubahan masyarakat dari masa praaksara sampai dengan Islam. Yang pertama, tujuan dari pembelajaran ini, Ibu menginginkan kita semua belajar, karena kita semua itu adalah makhluk sosial, membuat perubahan atau penemuan-penemuan baru sehingga adanya perubahan dalam masyarakat tersebut. Sekarang tugasnya, kamu amati perempuan ini. Ini satu perempuan apa 2 perempuan? Satu. Kemudian, apa yang membuat ini terlihat berbeda? Angkat tangan. Oke, gaya rambut. Pakaian. Boleh. Pakaian. Nggak apa-apa kan berubah. Apa lagi? Kacamata. Lalu siapa yang dapat membuat kesimpulan? Apa yang membuat berbeda dari keduanya? Oke, kamu. Perubahan itu disebabkan karena adanya perbedaan gaya rambut, behel, pakaian, kacamata, dan wajah sehingga itu menyebabkan adanya perubahan di antara 2 gambar itu. Bagus sekali, pintar sekali. Tepuk tangan buat teman-teman. Oke, itu untuk konsep awal ya. Kita lanjut ke gambar yang kedua. Sekarang yang bantu Ibu itu wanita-wanitanya. Ayo, cewek-ceweknya. Ya, ini ada 2 gambar. Gambar yang mencirikan bagaimana kawasan Tugu Jogja masa dulu dan masa sekarang. Ibu ingin kamu mengamati apa yang terjadi atau apa yang membedakan di antara keduanya dalam masyarakat yang berada di kawasan Tugu Yogyakarta ini. Oke, kamu. Kalau yang dulu itu lebih rapi, lebih tertib, masih apa ya, asri gitu. Asri. Kalau yang sekarang? Kalau sekarang sudah banyak bangunan-bangunan yang bebet-bebetan jadi kelihatan tuh. Bagus sekali analisisnya. Siapa lagi yang mau nambahkan? Bagian sini. Kalau yang zaman dulu kendaraannya masih sepeda gitu. Kalau yang zaman sekarang kendaraannya kendaraan bermotor. Yang tadi teman kamu jelaskan perbedaan-perbedaannya itu coba kamu analisis. Kamu pikirkan apa sih yang menyebabkan itu terjadi perubahan dalam masyarakat tersebut? Semakin zaman semakin kesini semakin canggih. Semakin canggih. Iya. Apa yang menyebabkan? Saya Ibu tanya. Apa yang menyebabkan zaman itu semakin canggih? Apanya sih? Semakin kesini orangnya semakin pintar dalam merubah sesuatu gitu, Bu. Pinter sekali. Penemuan-penemuan baru ya. Oke, silakan duduk, Ra. Ada yang menambahkan? Oke, kamu sayang. Di kawasan yang masa dulu itu kan sekitarnya masih pohon-pohon, terus gedungnya sederhana. Sedangkan karena sekarang udah ada budaya asing yang masuk, jadi bangunlah mall-mall terus gedung-gedung yang udah bagus-bagus. Termasuk transportasinya. Oke. Luar biasa. Tepuk tangan keras kalian. Pintar-pintar ya, 7C. Bagus sekali.
dari dua gambar ini yang sudah kalian jelaskan itu semuanya memang sesuai dengan apa yang dikatakan perubahan dalam masyarakat. Perubahan dalam masyarakat itu terjadi benar tadi kata Rafli, karena ada orangnya makin canggih Bu, makin pinter. Jadi ada penemuan-penemuan baru. Terus adanya penjelasan-penjelasan bahwa zaman dulu memang keadaannya itu asri Bu, enak. Iya betul asri. Kalau sekarang kurang asri, kenapa? Mungkin karena adanya polusi. Kita akan diskusi tiap-tiap kelompok. Ibu akan kasih kamu 3 gambar, kamu menyusun itu. Lalu kamu salah satu menganalisis kira-kira zaman apa dulu yang timbul. Yang ini yang gambar 1, gambar 2 atau gambar 3 dan kamu kasih penjelasannya. Kenapa? Kenapa gambar itu yang kamu pilih urutannya? Mengerti ya, Nak? Nanti akan ada penilaian maju ke depan nanti. Oke? Ada masalah kan? Mengira-ngira abadnya, yang sifatnya sosialnya aja. Nah, karena belum ada mata uang. Mulai mengenal. Kenapa? Berarti apa yang dibahas? Tanah itu bagaimana? Nah, pendagian itu tiap-tiap harus ada. Terus ada kesulitan, baca, terus dan lihat dari gambarnya. Diskusinya sudah selesai. Sekarang Ibu minta perwakilan dari kelompok. Siapa yang mau maju duluan? Oke, kelompok sini. Ya, di sini ini tulisan ini gambar barter, orang lagi barter. Ini perdagangan masa Buddha Hindu, yang itu perdagangan masa Islam. Sini barter itu artinya proses jual beli dengan pertukaran barang. Di sini mengapa di sini terjadi barter? Pertama alasannya karena belum adanya mata uang. Lalu belum adanya budaya asing yang masuk. Terus proses jual belinya di sini masih tradisional. Lalu juga pendidikannya belum maju. Jadi mereka masih melakukan barter. Baik, sekarang dari yang duduk. Ayo, siapa yang menambahkan? Silakan berdiri sayang. Kenapa urutannya itu barter, perdagangan Buddha Hindu dan juga yang terakhir itu perdagangan masa Islam. Karena pada masa barter itu Indonesia belum mengenal mata uang, terus letak geografisnya juga berpengaruh. Yang kedua, kenapa Buddha Hindu? Ya karena itu tadi letak geografis Indonesia lebih dekat dengan negara India yang menyebarkan agama Hindu-Buddha. Jadi agama Hindu-Buddha itu masuk dulu ke Indonesia. Setelah itu baru masa-masa Islam yang perdagangannya lebih maju lagi. Barang yang dijual lebih beragam, terus sebenarnya juga tujuan utamanya menyebarkan agama lewat perdagangan. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Luar biasa sekali analisisnya. Oke, silakan kembali. Selanjutnya kelompok 3 yang belakang. Kami di sini mengurutkan terlebih dahulu masa berburu, yang kedua masa bercocok tanam, yang ketiga baru masa perundagian. Alasan pada masa berburu terlebih dahulu yaitu karena pada masa berburu orang-orang memilih nomaden atau berpindah-pindah. Karena tidak hanya satu aja kan, satu tempat di mana semua binatang berkumpul gitu. Makanya dia kalau misalnya di tempat satu udah habis, nah dia pindah ke tempat 2 gitu jadinya. Nah, pada masa bercocok tanam ini mungkin hewan-hewan udah mulai jarang kayaknya ya. Jadi mereka udah mulai memilih untuk bercocok tanam dengan membuat makanan sendiri. Oke. Dari kelompok 3 ada yang ingin menambahkan yang duduk? Ayo silakan. Kalau masa perundagian itu udah masa terakhir prasejarah Indonesia. Terus juga mereka juga udah mempunyai kepandaian atau enggak keterampilan. Oke. Luar biasa sekali presentasinya. Tepuk tangan semuanya. Sekarang Ibu minta kamu semua untuk berhayal. Kira-kira 10 tahun yang akan datang, inovasi apa yang kamu ingin temukan? Khususnya di Jakarta nih, perumahan tuh udah makin dempet-dempetan gitu. Yang dari perumahan yang gede, ketemu lagi ada rumah yang gede lagi, dempet jadinya nggak bagus aja gitu. Makanya tuh
Saya juga terinspirasi dari film Harry Potter. Itu jadi ada rumah, di rumahnya kecil, tapi saat kita masuk tuh besar ruangannya, besar banget. Jadi itu ada sihirnya. Enggak, tapi ada teknologi juga. Terus Si arsitekturnya ya. arsitekturnya pokoknya kayak gitu. Oke, selanjutnya. Saya berimajinasi untuk membuat suatu alat penyedot CO2. Untuk CO2-nya itu dijadikan sebuah bahan bakar lagi. Jadi kita nggak usah memerlukan bensin lagi untuk bahan bakar mobil atau motornya. Kita memerlukan CO2. Nah, CO2-nya itu jadi seperti didaur ulang. Semuanya itu punya ide tentang perubahan-perubahan dalam masyarakat kamu semua dari penemuan-penemuan kamu. Karena yang namanya perubahan masyarakat itu salah satunya akan berubah berdasarkan cara pandang manusianya itu. Nah, kalau misalnya kamu sudah berpikir nanti 10 tahun atau lebih dari 10 tahun ke depan, itu ibu bisa pastikan bahwa pada saat generasi kamu perubahan masyarakatnya itu sangat banyak sekali. Karena cara pandang dan cara pikir kamu pun telah berubah. Ditambah lagi nanti geografisnya, secara ekonomisnya, dan lain sebagainya. Oke, sekarang gini. Ibu minta kita semua mempersiapkan diri karena kita akan main games. Kita akan main games keluar. Syaratnya harus dalam keadaan tertib. Ibu tunggu semuanya di luar. Ayo, kita keluar semua. Ibu akan minta perwakilan yang pertama untuk nyoba mulai duluan kelompok 1 sama kelompok 2. Nah, di sini ada beberapa papan. Ada papan yang sudah ibu kasih double tip. Nah, nanti kamu lihat yang di dalamnya itu baik gambar maupun tulisan kamu tempelkan berdasarkan aspek kehidupannya sesuai dengan masanya. Apa itu nanti dia masuk ke geografis, ekonomi pada masa Hindu-Buddha dan lain sebagainya. Dan kamu harus tahu kenapa kamu bisa meletakkan gambar atau tulisan tersebut di situ. Ya, ibu minta tiap perwakilan itu 2 orang. Siap? 3, 2, 1, mulai! Praksara dan di ekonomi dari kelompok 2. Ayo, kelompok 2. Karena pada zaman masa praksara, Ya. sosial budayanya itu sistemnya food producing, Food producing itu apa? Kenapa bisa ada di sosial budaya? menghasilkan makanan. Jadi orang sana tuh budayanya dulu masih menghasilkan makanan lah begitu. Di sini kastanya kita masukin di sosial budaya. Soalnya Pada masa apa pada itu? masa Hindu-Buddha. Kalau kenapa? kasta itu kan dibagi-bagi gitu kan. Nah, itu masuknya di sosial budaya Hindu-Buddha. Terus apa lagi? Terus kisah Ramayana. Nah, kisah Ramayana masuknya di Hindu-Buddha sosial budaya. Karena ini tuh kayak biar kita juga bisa tahu kehidupannya dulu pada saat zaman Hindu-Buddhanya gitu. Oh, baik. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1. Sekarang semuanya gini, semuanya kumpul, semuanya nggak kumpul di sini. Di bagian sini semuanya, kamu juga sayang. Gimana permainannya, seru nggak? Seru. Yang tadi kamu perwakilan dari tiap-tiap teman kamu tadi yang mengikuti games itu ada yang mau komentar nggak? Kira-kira seharusnya nggak ada nih dan seharusnya nggak ditempelin. Kalau setahu saya, ini ya ekonomi Islam. Setahu saya waktu itu belum ada bank deh. Jadi seharusnya ditempel atau tidak? Tidak. Gimana pelajaran hari ini, menyenangkan? Menyenangkan. Nah, siapa yang mau, ibu ingin tahu hari ini kita sudah belajar apa saja? Siapa yang bisa menyimpulkan? Keseluruhan tadi pertama itu udah masuk ke perkembangan zaman. Dari praksara, nah terus ke Hindu-Buddha, Islam, berurutan. Jadi bertahap dari yang kayak tadi barter terus sampai lebih maju lagi gitu. Ada yang mau nambahkan tadi? Ya, perempuannya.
Kalau menurut saya kesimpulannya itu tadi tentang perubahan, lalu perkembangan zaman juga. Oke, bagus sekali. Jadi hari ini kita banyak sekali belajar perubahan. Dari tadi kita menemukan penemuan-penemuan baru yang nanti akan kalian ciptakan 10 tahun atau bahkan lebih bertahun-tahun ke depannya. Ketika kalian dewasa nanti, Ibu harapkan perubahan yang kalian tularkan atau yang kalian hasilkan itu lebih mengarah positifnya dan banyak manfaatnya untuk lingkungan sekitar. Nah, sebelum Ibu akhiri, untuk minggu depan, tugasnya adalah kamu membuat dalam bentuk tulisan paragraf tentang perubahan masyarakat yang terjadi di sekitar lingkungan kamu. Nah, nanti setelah kamu melihat apa hal-hal yang ingin kamu rubah, konsepnya terserah. Mau kamu ingin merubah langsung atau kamu merubah diri kamu sehingga kamu menularkan perubahan itu kepada lingkungan sekitar. Jangan lupa dibaca lagi, dikembangkan lagi apa yang kamu tahu tentang topik pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.